Kita bersyukur hari ini kita akan masuki satu perjalanan iman Kristen ya, yang kita akan mencontoh dari Daniel. Mari kita buka Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal ke-6, ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja itu harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Jadi di sini kita lihat ada 120, kemudian diangkat 3 yang membawa 130 dan seluruh di bawahnya. Dan 3 ini dipilih lagi satu dari ketiga ini adalah Daniel yang membawai seluruh daripada semua yang di bawahnya. Dari seluruh kerajaan itu berada di bawah Daniel kecuali raja. Jadi Daniel, orang-orang di bawahnya 2 orang tadi, dan juga yang 3 tim dengan dia itu 3 orang, kemudian 120 orang. Nah ini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Kenapa Daniel diangkat lebih dari 3 pejabat tinggi itu? Karena Daniel memiliki integritas, satu keimanan, satu kejujuran, satu kebersihan, satu kekudusan, satu integritas, satu betul-betul hidup yang begitu baik dan dibutuhkan oleh kerajaan Persia atau Media itu. Melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, saudara, ini kuncinya adalah Roh Kudus atau roh yang luar biasa ini menyertai Daniel. Jadi orang kalau berpikir bahwa perjanjian lama itu adalah digunakan untuk menunjukkan bahwa perjanjian lama itu Allah bekerja, Allah yang Bapa itu yang bekerja. Perjanjian baru itu adalah Allah anak yang bekerja, dan akhir zaman ini Allah Roh Kudus. Saudara, kita harus mengeluarkan ini dari seluruh pikiran kita yang menyeleweng ini. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sepanjang sejarah dia bekerja dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai akan datang dan sampai kita bertemu, itu semua bekerja bersama-sama. Ya, jadi dikatakan mempunyai roh yang luar biasa yang menyebabkan Daniel melebihi daripada orang lain. Jadi secara IQ, EQ, SQ, QQQ yang lain, wah itu Daniel lebih daripada semuanya. Bahkan ketaatannya, kesetiaannya juga melebihi orang-orang di sekelilingnya. Nah, kita membutuhkan Daniel-Daniel zaman milenial ini ya, anak-anak muda yang penuh dengan kekuatan dan integritas, dan suara-suara yang seperti Yusuf waktu muda gitu kan, dan suara-suara seperti siapa ini, Daud waktu muda yang bisa mengalahkan Goliat. Saudara, kita butuh generasi Gen Z milenial atau yang dulu X itu ya, Y. Dan juga kita generasi yang betul-betul akan dipakai oleh Tuhan dan melalui kekuatan firman, dan Daniel ini akhirnya menyatakan kematangan iman yang luar biasa. Dikatakan, kenapa? Karena mempunyai roh, sehingga dia melebihi semua yang ada. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bukan hanya 3 orang, bukan hanya 120 orang. Seluruh kerajaannya itu dipercayakan pada Daniel. Trust. Surah kekuatan dalam bekerja, di dalam berdagang, di dalam urusan dengan pelayanan, di dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, dan hubungan apapun. Itu pilar yang mendasar adalah trust. Dan Daniel mendapatkan trust itu dari Raja Darius. Dan trust itu mengakibatkan penyerahan. Trust itu menyatakan satu penyerahan, satu kepercayaan lagi, saudara. Jadi saya betul-betul memiliki satu kepercayaan, dan kepercayaan itu melahirkan satu penyerahan. Pekerjaan diserahkan pada dia, kedudukan diserahkan pada dia, kepercayaan kepada dia semuanya. Jadi Daniel yang dipercaya oleh Allah, dan karena memiliki roh itu, dia dipercaya oleh Darius untuk menjalankan seluruh pemerintahannya, dan Daniel tidak menyanyiakan itu dan tidak membuang itu. Dan jelas ini dikatakan ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Dan saudara, apa yang terjadi? Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan mendakwa terhadap Daniel. Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Mendakwa, untuk mendakwa, menuduh dan mencari kesalahan. Itu adalah salah satu sifat dari iblis, adalah si pendakwa.
Jadi seluruh orang-orang itu, kalau kita menjadi orang Kristen, saudara-saudara siap untuk didakwa mereka, dicari kesalahan, kemudian dihancurkan. Dan saya pernah mengalami satu perjalanan seperti itu pada saat apa? Ya pada saat kita bukan hanya di dunia bekerja, di gereja pun sama. Antara para pemimpin gereja, para hamba Tuhan, para itu sama. Ada yang mau menjatuhkan kita karena mencari muka, supaya dia diangkat, dihormati, dan orang lain dibenci. Wah, dia senang sekali. Nah, ini adalah jiwa yang merusak. Dikatakan didakwa, mencari dakwaan. Itu hati seorang iblis ya. Hati penuh kegelapan. Dan terhadap Daniel, dan saya pernah satu pelayanan sampai ada ketua majelisnya itu yang datang waktu saya pelayanan itu di satu persekutuan, itu ketua majelisnya di depan saya dan ada di depan saya. Karena saya kan sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan semua haknya, dan saya waktu berkhotbah itu, dia ada di depan, dan dia tidak ngomong kalau dia mau datang, dia nyelonong gitu. Untuk apa? Menyelidiki, mencari dakwaan. Kalau saya khotbah salah, kalau saya mengatakan salah, ini diambil. Kalau ngata-ngatain siapapun yang dia pikir itu mengenai pada dirinya atau yang berkaitan dengan pelayanan, wah dia nggak terima. Dia datang, dia untuk apa? Mendakwa, mencari dakwaan. Sampai seperti itu. Ada seorang ketua majelis datang di depan saya dan waktu saya khotbah di mana ini di The Mission itu ya. Dan datang itu dia ada di depan mencari tuduhan. Yang pertama adalah seperti Daniel, mencari kesalahannya yang kecil, kadang terlambat, tidak minta izin dan semua. Dan saya sudah lakukan semua dan semua tidak ada masalah. Dan semua terbuka. Saya mau pergi kemana saya beritahu semuanya. Dan dia mencari kesalahan dengan apa? Datang ke depan. Saudara jangan berharap orang-orang seperti ini tuh akan terluput dari penghakiman Tuhan. Orang ini terluput dari apa? Dari disiplin dari Tuhan, disiplin gereja. Jadi dia maksudnya mau mendisiplin hamba Tuhan gitu. Datangnya dia itu dipakai oleh kegelapan untuk mencari kesalahan-kesalahan hamba Tuhan, pendeta, penginjil itu. Wah, saudara, apalagi kalau dia seorang ketua majelis atau seorang penatua, wah, saudara itu berat sekali. Kenapa? Karena hukumannya lebih berat. Dan itu kita harus hati-hati, jangan bermain-main. Kalau benar nggak apa-apa, saudara. Kalau benar ya silakan. Sebagai pembuktian itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah orang itu benar dan dicari-cari kesalahannya, wah itu dakwaan ya dari yang gelap, dari si iblis. Ya, dikatakan di sini. Untuk apa? Mencari, mereka mencari alasan untuk kesalahan-kesalahan Daniel supaya dia lihat salah. Jadi mereka tidak mendapat alasan apapun atau kesalahan apapun. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian sekecil apapun dan sesuatu kesalahan padanya, saudara. Nggak ada, saudara. Ini disiplin, ini semua ini dia telat nggak, dia ini nggak ada yang ngumpul telat nggak, terus hasilnya gimana kerjaannya, sudah persis semua dan disiplin bagus semuanya. Terus bagaimana itu? Maka orang-orang itu mencari. Nah, ini akhirnya ketemu mereka. Apa? Ayat yang kelima. Daniel pasal 6 ayat 5. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan apapun, sekecil apapun terhadap Daniel ini. Tetapi ada satu hal, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, itu bisa kita hantam. Nah, di situ, Saudara. Ya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, dan mereka menyusun dari bawah itu peraturan-peraturan supaya diiyakan. Seperti kita itu mulai dari RT, RW, bupati, lurah, dan semua kecamatan, ya camat, terus kemudian wali kota, gubernur, semua dipengaruhi seperti zamannya Tuhan Yesus waktu orang-orang Farisi ahli Taurat mempengaruhi mereka semuanya. Dan salibkan dia, sama, Saudara. Ya ini sama. Mereka mengumpulkan dan membuat satu dekret mendesak raja. Ya Raja Darius, kekal hidup tuanku. Ayat 7. Daniel pasal 6 ayat 7. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan ya. Penetapan, satu yang akan diterapkan, penetapan raja yang akan didekretkan dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari ya menyampaikan dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa mereka, Tuhan mereka, Allah mereka atau manusia siapapun kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan, dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, saudara, ini mengerikan sekali.
Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat perintah dekrit yang tidak dapat diubah. Pak Surya ini kurang ajar sekali. Raja membuat surat perintah yang bisa dia batalkan karena dia raja. Ini nggak boleh. Dan dekrit itu nggak boleh kamu batalin. Kamu buat aturan yang kamu sendiri nggak bisa untuk membatalkannya. Ya, demi dikatakan ini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itulah dibuat, pergilah ke rumahnya. Dia dengar ini, waduh, kena ini saya. Tapi yang terjadi, Daniel tidak memusuhi mereka. Daniel tidak membenci mereka. Dia pergi dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dia melihat kepada hadirat janji Allah di sana. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dan dia ditangkap basah. Nah ini kamu berdoa, nah ini kamu menyebut Allahmu, kamu menyanyi untuk Allahmu, kamu memuliakan dia, kamu menyembah dia, tidak menyembah raja. Nah ditangkaplah. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Dan jelas, bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan? Supaya setiap orang yang di dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, ya raja akan dilemparkan ke gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Persia dan tidak dapat dicabut kembali. Aku pun nggak bisa. Oke, jalankan. Dan apa yang mereka terjadi? Daniel, nah langsung dia sedih. Daniel dikatakan, ya apa? Dikatakan di sini. Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan, tidak taat, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja. Tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Dekret itu dilawan, dilanggar, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doa terus, dia sengaja Raja. Dan kami tangkap bahasa dia. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, sampai matahari terbenam, sampai malam, ia masih berusaha untuk menolong, tapi nggak bisa. Dan gelisahlah raja itu. Ya, dan apa yang terjadi? Maka di sanalah raja itu akhirnya menetapkan dan Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut singa itu. Dan raja mencap, raja sendiri ya, dan dengan cincin meterainya, dan dengan cincin meterai para pembesarnya menteri-menteri itu. Supaya dalam hal ini Daniel tidak bisa dibuat perubahan apapun. Dimeterai raja, dimeterai semua pembesar-pembesar, perdana, menteri-menteri, menteri-menteri, bupati, semua dicapkan semua. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah dia. Ia semalam-malaman itu, ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat dihibur. Ini persahabatan dengan Daniel begitu dalamnya, luar biasa. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunan raja dan pergi dengan berburu ke gua singa itu. Ya, terburu-buru, bukan berburu. Dengan buru-buru ke gua singa itu. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, berkatalah ya pada Daniel. Daniel, hamba Allah yang hidup. Jelas ya. Daniel, hamba Allah yang hidup, yang tidak mati. Jadi raja pun percaya Daniel itu dipelihara oleh Allah yang hidup itu. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah pada orang pengawalnya supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan semuanya ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka semua dipanggil dan dipaksa. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam dan membukakan, wow, seperti itu ya. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka karena taringnya itu, tulang-tulang kita digigit itu bukannya dagingnya yang kena ya. Tulang-tulang itu semua kena. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada seluruh
orang-orang dari segala bangsa yang ada di kerajaannya, suku, bangsa, dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu, Daniel. Bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai, yang dikuasai oleh raja, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya, Daniel. Dan dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi, membuka dan menutup tingkat-tingkat langit, membuka laut dan menutup laut merah, membuka sungai Yordan dan menutup sungai Yordan. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkeraman mulut-mulut singa itu. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Ya, kita akan pelajari ini ya. Satu pelajaran yang sangat unik, yang luar biasa, dan kita akan masuk di dalam PowerPoint. Coba kita lihat share. Ya, sudah kita lihat ini. Nah, kita melihat respon Daniel. Nah, saudara perhatikan. Ya, nanti kita akan pelajari ini. Yang pertama adalah kita melihat bahwa kedudukan Daniel itu kedudukan yang sudah mapan, sudah aman, sudah terjamin. Saudara, apakah kemudian menjamin Daniel kemudian tenang-tenang saja? No, karena pendakwa itu terus ada di sisi kita dan dilambangkan sebagai singa yang mengaum. Iblis itu terus mencari bangsa dan dia kemudian mempengaruhi orang di sekitarnya dan bersekongkol, bersepakat untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi karena dia dengan raja sejajar, dan bukan berarti sejajar itu kekuasaan setara ya, tetapi betul-betul Daniel menguasai seluruh kerajaan, pejabat tinggi dan pemimpin tiga tadi itu. Terus Daniel hanya satu kekuatan daripada Daniel yang tidak bisa di atas raja, yaitu apa? Seluruh perintah itu tetap raja yang memilikinya, dan Daniel tetap di bawah raja dan dipercaya. Dan hubungan Daniel dengan Raja Darius ini sangat indah, sangat baik ya. Jadi walaupun berbeda seluruh karakter, berbeda semua, dan ini raja adalah raja yang bukan ya raja yang seiman dengan Daniel gitu. Tapi mereka bisa. Nah, ini salah satu contoh di dalam, kalau kita di dalam negara yang bukan Kristen, negara-negara yang mungkin yang begitu kita anggap jahat biadab seperti itu. Saudara, tetap aja kita harus melihat pada Roma 13. Kita harus hormat pada pemerintah, dan Daniel ini dipercaya oleh raja ini yang punya moral etika yang tinggi sekali, dan dia sangat senang dengan Daniel. Nah, relasinya itu sejajar tapi tidak setara. Dan Daniel itu paralel. Paralel itu sebagai pendampingnya. Jadi pendamping raja, kalau raja punya kebutuhan dan punya pertanyaan nasihat, itu Daniel. Dan punya mimpi apa yang dia nggak tahu, Daniel. Dan hikmat semua Daniel dari roh yang menyertai, roh yang luar biasa, Roh Kudus itu yang membuat Daniel bisa seperti itu. Bukan Daniel yang pinter. Mungkin Daniel secara otak dan secara IQ juga pinter, melebihi dari semuanya. Tapi itu semua dari Roh Kudus, ya. Terus kemudian kita lihat pengangkatan semua itu, dan kemudian setelah 120 orang, terus 3 orang, dan Daniel ditempatkan di antara mereka yang tertinggi. Nah, ini masalah. Selalu ada memicu masalah. Apa masalahnya? Adalah harga diri, kehormatan, kedudukan, dan dia merasakan bahwa, oh, ini kenapa saya di bawah dia? Dan kita sering seperti itu. Hubungan antara anak, kakak, adik juga hubungan seperti itu. Antara Kain dan Habel juga sama. Kenapa saya kok enggak? Ada hubungan-hubungan yang tidak terima, iri hati, dan merasakan kenapa saya kok merasa diduakan gitu ya. Dia yang lebih diutamakan, saya tidak didulukan. Nah, saudara, itu semua terjadi dan kita sebagai manusia normal, saudara, karena keadilan itu ada dalam hidup kita. Tetapi kalau yang salah kita cari, nah kita berarti sedang di dalam masalah besar. Dan dikatakan di sini, bagaimana mencari kesalahan Daniel, dan titik yang paling indah dalam hidup Daniel, rohani yang paling tinggi, menjadi titik yang paling riskan, dan itulah titik terlemah Daniel. Ya, bagi mereka, bagi Daniel, ini titik tertinggi rohani, menyembah Tuhan. Wah, luar biasa. Dan begitu dia lepaskan itu, dan dia dilihat oleh orang-orang itu, wah, ini dia. Ini kita bisa pikirkan bagaimana menjatuhkan Daniel dengan karena dia menyembah Allah lain, dewa lain. Kalau kita kan dewa Baal, Dagon, dewa macam-macam itu kemudian kan, yang wow banyak sekali dewanya. Nah, saudara, di situ
kita melihat bagaimana mereka kemudian punya ide yang berasal dari si jahat itu. Wah, berarti nyembah Allahnya ini. Dia nggak boleh nyembah Allah lain, kecuali, nah kita buat. Siapa ya? Oh, raja aja. Akhirnya raja lah yang disembah dan buat peraturan nggak boleh ada orang atau manusia atau ilah lain yang disembah kecuali raja. Dan raja adalah wakil dari dewa-dewa. Dan semua berada dalam diri raja. Bikin semuanya. Dan akhirnya berhasil. Dan raja yang dijunjung tinggi merasa senang. Oh iya saya kan terhormat, saya kan harus dihormati. Nah dia bikin dikrit. Dan orang-orang tidak menyembah raja, tidak mengagung raja, saudara, semua akan dibinasakan. Dan hukuman yang paling kejam adalah dimasukkan dalam gua singa, dimakankan ke singa, jadi makanan singa-singa itu. Dan singa bukan satu, itu puluhan singa di dalam itu ya, dan dipelihara dan memang dibuat lapar. Jadi orang yang dihukum di sana jadi makanan mereka. Nah itu sangat kejam sekali. Nah titik yang terlemah inilah yang merupakan titik terkuat ibadah dari Daniel, menjadi titik yang paling mudah untuk apa diserang, sama dengan gereja Tuhan. Dan itu titik yang terlemah dari gereja itu apa? Ya itu penyembahan, dan tidak pernah di Indonesia ini aman untuk melakukan hal-hal yang bersifat sebagai ibadah. Dan tidak pernah kita mendapatkan keringanan, izin yang baik, izin yang meloloskan semuanya. Nggak ada, Saudara. Nah, itu kenapa hanya Kristen yang diserang? Ya, saya nggak tahu. Karena itu semua dari kegelapan yang menguasai mereka semua. Ya, jadi hukum yang lama ini yang harusnya ada diubah di otak-atik untuk apa? Untuk dimanfaatkan dan dikonspirasi kemudian diakali dan ditunjukkan untuk menyerang Daniel atau mengangkat mereka. Saudara, jadi hukum itu bukan hukum yang benar, bukan hukum yang jujur, yang betul-betul saklek gitu kan, yang mutlak. Ya, mereka mempermainkan itu. Akhirnya di ujungnya adalah membuat raja itulah yang menjadi penentu hukum itu. Dan kemudian raja menentukan dan dia sendiri pun tidak boleh mengubah. Selama 30 hari, hanya 30 hari, Son. Selama 30 hari. Untuk apa? Ya memang untuk mencari kesalahan Daniel. Semua itu dirancang, Son. Bukan untuk hukum yang baik, bukan. Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, seluruh hukum dirancang untuk kita dihentikan, kita dihalangi, kita dibatasi, kita kemudian ya istilahnya orang itu kita disingkirkan seperti itu, ya. Dan bagaimana? Raja terpaksa. Akhirnya presiden pun terpaksa. Ya udah gimana? Mereka minta gini, udah kamu di penjara ya. Dan dipaksa, Saudara. Ya supaya negara ini aman, kamu di penjara. Supaya nggak neko-neko, udah di penjara. Jadi kebenaran itu sudah tidak dipercayai. Ya, oke. Nah, Saudara kita lihatin bagaimana Allah mengutus malaikatnya, dan kemudian kita lihat Daniel berdoa dan meresponi semua itu. Dia tidak memikirkan rencana lain, dia tidak mau melawan bagaimana caranya. Enggak, dia datang, dia minta doa dan minta kekuatan pada Tuhan. Dan inilah kekuatan iman Daniel. Iman yang mengatupkan mulut singa, membungkam mulut singa, dan iman yang juga membuka mulut singa untuk memakan orang-orang yang mendakwa dia. Dan itu bukan rancangan Daniel, itu dari Tuhan. Daniel tidak pernah tahu bahwa semua pendakwanya nanti akan dimakan singa. Daniel tidak tahu. Ya, saudara harus tahu ini. Jadi Daniel memiliki hati yang begitu baik. Jadi dia tidak sejahat yang kita pikirkan. Jadi Daniel betul-betul memberikan kepada kita satu contoh teladan yang indah, yang luar biasa. Dan disitulah akhirnya iman yang mengatupkan itu akhirnya membuka semuanya. Jadi yang mengatupkan kepada segala kejahatan Daniel tidak mendapatkan, dan membuka kasih Allah kepada Daniel. Dan mulut singa itu kemudian dibuka oleh Tuhan untuk melahap mereka semuanya dan memakan mereka semuanya, untuk membinasakan mereka semuanya. Jadi Tuhan menutup dan membuka, mengatupkan dan membuka mulut dari singa, membungkam dan mengangakkan mulut singa, membuka Laut Merah untuk apa? Untuk semua orang-orang Israel diselamatkan, dan menutup Laut Merah untuk semua membinasakan tentara Raja Firaun dan seluruh orang-orang Mesir, tentara ada di sana, dan semua ditutup. Saudara, itu adalah kekuatan iman yang ada berserah kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya. Dan perangkap yang untuk Daniel akhirnya memerangkap dirinya sendiri. Jebakan-jebakan itu menjebak dirinya sendiri. Dan orang-orang itu akhirnya dibawa oleh Tuhan dan kemudian diadili, dibinasakan, dan dimurkai oleh Tuhan. Dengan cara apa? Mulut singa. Masuk ke dalam gua singa, dan mulut singa itu menerkam mereka dan menghancurkan. Bukan hanya orang-orang itu, untuk anak
semuanya. Dan akhirnya kita tahu apa? Kenapa anak istrinya semua ikut? Karena mereka bersekongkol. Saudara. Mereka benci sampai keluarganya. Jadi orang membenci orang Kristen itu mempengaruhi membenci orang Kristen, membenci semua cucu-cucunya juga membenci. Sesuatu itu semua menjadi satu kaitan dan itu dibinasakan oleh Tuhan semuanya. Dan ini sangat mengerikan. Dan kita berdoa supaya kita bersyukur karena deklarasi daripada Darius akhirnya menyatakan sesuatu yang luar biasa. Nah ini sebagai penutup ya. Nah kita lihat ini sebagai penutup. Ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Pengakuan Darius. Dari dalam hatinya dia lihat sebagai manusia. Betul-betul Allahmu hidup. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara percaya hal ini? Dan saya harapkan kita semua masuk dalam perenungan bahwa iman itu akhirnya menyatakan satu kekuatan yang luar biasa. Iman itu akhirnya menyatakan perbuatan-perbuatan yang sangat indah. Apa itu? Iman itu akhirnya membentuk satu kekuatan kasih yang memberkati orang. Dan sebaliknya, orang-orang yang matang yang memuji itu akhirnya menghasilkan maut dan kematian. Dan kemudian mereka terima semua itu. Jadi wujud daripada kasih yang tertinggi adalah iman. Jadi saya suatu hari pernah dimusuhi, ya, papa saya dimusuhi waktu kita ibadah itu orang yang orang dari agama sebelah itu, wah itu radikal sekali dan melempari tai, melempari poin sampai bocor, wah suruh musik terus. Dan suatu hari apa yang terjadi? Malam-malam itu istrinya datang ketok-ketok rumah. Kenapa? Ada apa bu? Loh, ibu kan suami dia. Kenapa ke sini? Pak, saya minta tolong pak. Suami saya kena stroke. Wah, dia sekarang udah nggak bisa apa-apa katanya. Terus gimana mau dibawa ke rumah sakit? Iya pak, tolong pak. Nah, karena kita punya mobil, box itu yang bisa dipakai dan ada satu mobil juga yang station itu. Sudah mereka minta tolong dan juga dengan anaknya waktu datang itu, ya udah ditolong itu. Terus ditanya, kenapa ibu minta tolong kita? Nah, kan bapak orang Kristen yang baik, bapak baik sekali nolong orang ini. Dan kami, ya pak, jangan lihat bapak saya, jangan lihat suami saya. Pak, ini saya mohon kepada bapak. Udahlah bapak kan penuh orang yang baik sekali bisa ngampuni orang. Kan terkenal dengan orang mengampuni musuhnya. Udah, ini pak, ampunilah dia gitu. Nah, akhirnya dibawa sampai selesai. Saudara, saya melihat kenapa ibu ini bisa percaya? Kenapa Raja Darius bisa mengerti dan karena Daniel punya hati tidak memuji dan tidak apapun, tapi raja yang tahu bahwa hakim, hukum dan semua pengadilan harus dijalankan, maka raja inilah dipakai Tuhan untuk membalaskan murkanya dan melalui dia. Tetapi di sini ada waktu yang sangat indah, ada waktu yang diberikan. Iman itu akhirnya menyatakan dan melimpahi kita dengan buah kasih yang sangat indah. Dan akhirnya ibu ini menerima bahwa Tuhannya orang Kristen sangat baik, mengampuni orang, bisa terima kami seperti ini. Dan dibawalah suaminya. Dan apa yang terjadi dengan suaminya? Akhirnya suaminya sembuh. Setelah 3 tahun lebih kemudian meninggal. Nah saudara, kita lihat ini. Tapi hubungan keluarga ini akhirnya kami dengan dia baik saudara. Dan tidak ada lagi yang lempar-lempar. Karena orang ini ya tahu diri gitu kan, ditolong oleh orang yang dilempari. Saudara bayangkan, baiknya Tuhan itu. Nggak, Daniel juga sama. Dia tidak merancang lagi untuk menjati mereka. Enggak, dia tetap penuh dengan pengampunan supaya kamu bisa berbalik. Tetapi mereka tidak mau berbalik. Apa yang terjadi? Raja Darius dengan tegas memerintahkan keadilan Tuhan. Dan akhirnya mereka binasa semua. Saudara, jangan sampai kita jatuh ke tangan Tuhan. Kita lebih baik menyerahkan semua di dalam kasih-Nya. Jangan jatuh ke dalam murka Tuhan. Saudara itu nggak kebayang. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu hari ini. Iman Daniel bukannya mengatupkan mulut singa, tapi juga mengatupkan semua orang-orang jahat itu. Dan bukan hanya mengatupkan dan menutup seluruh pintu keselamatan dan membinasakan mereka. Tuhan, kami tahu Engkaulah Allah yang adil, hakim yang di atas segala hakim manusia. Kami serahkan hati kami Bapa, biarlah Engkau menyertai kami dengan kekuatan kuasa penyertaan-Mu, dengan janji jaminan-jaminan Engkau. Engkau melimpahi kami dengan seluruh rencana yang tidak ada rencana yang menjahati kami. Semua rencana-Mu adalah untuk kebaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.